Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurhaliza dengan NIM 08011182227007. Di sini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 3. Di sini soalnya adalah buatlah program dan aritmatika dengan contoh seperti berikut. Jika kita menginputkan A sama dengan 1, B sama dengan 2, N sama dengan 3, maka akan didapat 1 tambah 2 pangkat 3, ditambah 3 tambah 2 pangkat 2, ditambah 5 tambah 2 pangkat 1. Yaitu 3 pangkat 3 tambah 5 pangkat 2 tambah 7 sama dengan 27 tambah 25 tambah 7 sama dengan 59. Menggunakan function pemanggilan terhadap referensi. Dengan catatan nilai 3 ini didapat dari A tambah B dan nilai 5 didapat dari nilai A terbaru ditambah dengan B. Nah, di sini telah saya buat flowchartnya. Ada 3 buah flowchart. Ini main utama, yaitu kita start, masukkan input PUT untuk nilai A, B, dan N tadi. Kemudian kita akan proses total sama dengan jumlah PUT. Lalu kita akan cetak total dan selesai. Nah, di sini kan kita menggunakan jumlah PUT di sini. Itu saya menggunakan fungsi jumlah yang bawah ini. Nah, yaitu start, kita inisiasikan sum sama dengan 0, kemudian hasil sama dengan P tambah U, kemudian menggunakan pernyataan for I sama dengan T hingga 0. Jika benar, dia akan menampilkan pangkat hasil I, kemudian akan memproses sum sama dengan sum tambah pangkat hasil I, kemudian P sama dengan hasil tambah U, kemudian hasil sama dengan P. Lalu dia akan memproses I min min dan akan mengulangi lagi ke pernyataan for. Jika dia benar, maka dia akan mengulangi pernyataan yang sama, namun jika dia salah, dia akan keluar dari pernyataan for dan akan memproses sum, lalu N. Nah, di sini kan kita menggunakan pangkat hasil I. Di sini juga ada pangkat hasil I. Nah, di sini saya menggunakan fungsi pangkat. Ini flowchartnya, yaitu start, mulai, dengan kondisi Y sama dengan 0. Jika dia benar, dia akan memproses 1, namun jika dia salah, dia akan memproses X dikali pangkat X, Y min 1, dan selesai. Nah, selanjutnya sidonya adalah seperti ini. Jadi ada 3 buah, yang fungsi utama, fungsi untuk tadi jumlahnya, dan fungsi untuk perpangkatannya, yang ini. Sama seperti tadi, yang utama kita deklarasikan variabel PUT total dengan tipe data integer. Kita kita baca P, baca variabel U, dan baca variabel T. Kemudian kita proses total sama dengan jumlah PUT, lalu kita cetak total. Jumlah PUT ini kita kita panggil dari fungsi pemanggil yang ini, dan di fungsi pemanggil ini kita memanggil fungsi lain, yaitu pangkat hasil I ini kita panggil dari fungsi yang ini. Nah, lalu kita langsung ke program. Pertama kita include your stream sebagai file headernya. Kemudian using namespace std. Lalu kita masuk ke fungsi utama tadi, int main, buka kurung scroll. Tadi tipe datanya adalah variabelnya adalah PUT total dengan tipe data integer kan. Kemudian kita masukkan judulnya. Kita tampilkan judulnya tadi misalkan program jumlah deret misalkan. Lalu endline di sini untuk enter, cout,
kita tampilkan kalimat masukkan nilai A. Kemudian kita akan baca variabel P untuk nilai A ya. Cout lagi, kita masukkan nilai B. Kita baca variabel U. Kemudian kita cout lagi, masukkan nilai N. Maka kita baca variabel T. Nah, di sini tadi kan kita buat total sama dengan jumlah PUT baru kita tampilkan hasilnya yaitu total line. Nah, di sini kita menggunakan jumlah PUT, jadi kita buat dulu fungsi jumlah. Misalkan kita menggunakan parameter integer P. Karena kita menggunakan call by reference, maka di sini kita ada tanda dan ya di situ. int u int t. Jadi kita gunakan namanya sama, nama variabel yang sama. Kita masukkan lagi, misalkan sum hasil dan i. Sum sama dengan 0, hasil sama dengan P ditambah U, ini sebagai hasil penjumlahan antara nilai A dan B. Kemudian masuk ke pernyataan for, di mana I sama dengan T, I lebih besar dari 0, I min-min. Mengapa min-min? Karena I ini sebagai pangkatnya tadi kan berkurang-kurang ya. Nah, sini kita cout pangkat. Nah, di sini kan hasil I. Ini pangkatnya tadi. Makanya di sini I-nya min-min karena dia berkurang terus tadi kan. Lalu sum sama dengan sum ditambah pangkat hasil I. Kemudian P sama dengan hasil ditambah U. Kemudian hasil sama dengan P. Nah, di sini kan kita menggunakan pangkat hasil I ini, jadi kita buat dulu fungsinya pangkat integer pangkat. Di sini saya menggunakan rekursif dan X. Integernya, parameternya menggunakan X dan Y. If Y sama dengan 0, maka akan mengembalikan nilai 1. Jika salah, dia akan mengembalikan nilai X pangkat X, Y minus 1. Nah, seperti inilah kita running.
Inilah hasilnya. Tadi judulnya program jumlah deret, masukkan nilai A. Tadi kan kita misalkan nilai A-nya itu 1, nilai B-nya 2, dan nilai C-nya 3. Maka ini hasilnya. Ini ada yang salah, bentar. Kita belum mengembalikan nilai di sini. Return sum. Coba kita build and run lagi. Kita masukkan 1, 2, 3. Nah, maka akan menghasilkan 59. 1 tambah 2, 3, 3 pangkat 3 itu 27. Lalu 3 tambah 2, 5, 5 pangkat 2 itu 25. Kemudian 5 tambah 2, 7, 7 pangkat 1 itu 7. Lalu ditambah, maka hasilnya adalah 59. Baiklah, sekian video dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.